Halo, selamat datang lagi di channelku Awang Chan. Ya, seperti biasa aku bikin video pick a card. Di sini ada 3 pilihan kartu. Kartu pertama ada the non-binary, gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada the ring, gambarnya seperti ini. Yang ketiga ada the stars, gambarnya seperti ini. Ya, ini pertanyaannya atau temanya adalah kenapa sih leluhur kamu tuh memilih kamu, bukan yang lain. Kan dalam satu keluarga itu kan pasti ada banyak ya, entah kalau misalkan dalam satu ayah ibu kamu pun juga banyak ya, ada kamu mungkin, kalau kamu sendiri ya mungkin ada sepupu kamu, ada pak bude dan lain sebagainya. Dan kenapa kok milihnya tuh kamu gitu. Oke, nanti kita akan bahas setiap pilihannya. Aku kasih waktu 5 detik buat milih. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang pertama. Bye-bye. Halo yang pilih pilihan pertama atau kartu ini ya, the non-binary. Kita lihat kenapa ya leluhur kamu tuh milik kamu gitu, bukan yang lain. Di sini kita aku mau shuffle kartunya dulu. Nanti aku akan jelaskan seperti apa ya, kenapa. Oke, di sini ada kartu Temperance. Oke, yang kedua ada kartu The Moon. Oke, aku di sini nggak baca kartu terbalik ya. Ketika ada kartu Justice. Oke. Terakhir kita lihat ada kartu Page of Swords. Oke, aku ambil bottom of the decknya, tak taruh di sini. Five of Wands. Tunggu, biar kelihatan rapi ya. Nanti aku akan jelaskan satu persatu gitu ya, penjelasannya seperti apa. Oke, aku mau shuffle deck yang satunya ya. Kita lihat. Oke, ada kartu Seven of Water atau Seven of Cups ya kalau di tarot biasa. Kita lihat lagi. Nanti aku akan jelaskan ini apa, yang ini apa gitu ya. Ada kartu The World. Oke. Ada kartu Ace of Earth atau Ace of Pentacles. Ada kartu Nine of Fire atau Nine of Wands. Ace of Air atau Ace of Swords. Oh, ini oke. Aku lupa ya. Ini enggak aku ini ya. Nah, bottom of the deck aku ambil yang bottom of the deck. Ada kartu The Star. Ya. Gini ya. Aku jelaskan ya. Di sini aku pakai dua garis dua ini ya. Yang atas sama yang bawah. Yang atas ini alasan kenapa leluhur kamu tuh milik kamu, dan intinya apa sih yang membuat leluhur kamu tuh milik kamu. Terus kemudian yang di bawah ini apa yang terjadi jika leluhur kamu tuh milih yang lain, mungkin milih saudara kamu atau milih bibi kamu atau adik kamu dan lain sebagainya lah, intinya seperti itu. Kita baca satu-satu ya. Dilihat dari kartu Temperance sama The Moon. Temperance dan The Moon ini dua-duanya kan 3 ya, sebenarnya ada Justice ya, tapi aku bahas 2 ini dulu. Temperance dan The Moon ini adalah kartu yang menggambarkan tentang intuisi, karena kalau dalam Major Arcana 2 kartu ini unsurnya adalah air ya, water. Jadi ini menggambarkan tentang intuisi. Intinya
kamu punya intuisi yang lumayan tajam kalau dilihat dari energinya. Kenapa aku bilang lumayan? Karena ada beberapa hal yang perlu kamu perbaiki gitu loh. Nah, tapi nanti ya setelah aku jelaskan yang ini dulu. Ada beberapa hal yang perlu kamu perbaiki gitu. Sebenarnya itu tadi, intuisi kamu tajam, feeling kamu, atau kamu sering mendapatkan firasat gitu ketika ada sesuatu yang akan terjadi ya. Kamu sering mendapatkan firasat itu, dan kamu tipe orang yang tidak mudah terbawa emosi. Kalau misalkan ada sesuatu gitu loh, jadi kamu pembawaannya itu tenang, kalem, terus kayak nggak ini sih nggak kelihatan kamu marah atau kamu kayak gimana, itu nggak kelihatan di sini. Kamu lebih cenderung yang itu tadi, pembawaannya tenang banget. Dan ini suka ya, leluhur kamu tuh suka karena beliau juga punya karakter yang sama. Ingat ya, kalau kamu sering nonton video-videoku, tentu kamu hafal ya, kalau yang videonya tentang leluhur itu pasti isinya itu leluhur pasti memilih yang pertama yang karakternya itu mirip-mirip gitu. Karena kalau karakternya nggak mirip, tentu agak lebih susah ya menyatunya atau sinkronnya gitu. Terus kemudian yang kedua, harus energi spiritualnya itu harus kuat atau harus mumpuni. Karena ketika leluhur kamu ikut ya, misal leluhur ikut pada anak cucunya yang energi spiritualnya itu nggak cukup, nggak kuat, tentu ya bisa sakit-sakitan atau mungkin bahkan sampai gila atau apa gitu. Tapi kalau dalam leluhur itu biasanya nggak akan salah pilih itu, karena udah milihnya itu udah dari lama ya. Bahkan sebelum kamu lahir tuh beliau udah milih gitu loh, udah tahu bahwa kamu akan terlahir di dunia ini dan kamu yang akan meneruskan tugas ya yang beliau emban. Karena kan manusia itu hidupnya kan singkat ya, nggak lama. Paling kalau mbak zaman dulu paling lama 200 tahun atau berapa, kan nggak terlalu lama ya. Itu kalau untuk mengemban sebuah tugas tuh sebenarnya masih kurang. Makanya itulah kenapa ada konsep leluhur yang mengikuti anak cucunya, karena agar meneruskan gitu loh tugas-tugas yang diberikan kayak gitu. Jadi itu. Terus kemudian di sini ada kartu justice ya. Ini terlihat ya, kamu orangnya juga tenang ya. Dan aku bilang tenang ini maksudnya karena kamu menyimpan wawasan yang luas gitu. Kamu punya kemampuan yang secara ini ya, intelijensinya itu kuat ya. Kartu justice ini kan sebenarnya bisa diartikan macam-macam. Nah, intinya ini kan tentang keseimbangan juga ya kan. Ini keseimbangan, tapi ini lebih ke emosional. Terus kemudian emosi ya, bukan emosional ya. Di sini lebih kepada logika. Jadi kamu seimbang dua-duanya, kamu bisa menghandle atau mengatur atau menggenggam dua-duanya itu dengan baik gitu loh. Kamu dewasa ya orangnya ya. Terus juga di sini ada kartu Page of Swords ya. Kamu juga ya meskipun kamu udah pinter dari sononya, tapi ini kamu tetap pengen tahu banyak hal gitu. Kamu nggak pengen berhenti sampai di sini aja. Oh aku udah tahu ini ya udah selesai, enggak. Tapi kamu terus belajar. Pengen pengen mengupgrade diri, pengen makin kamu tahu, makin kamu ngerasa bahwa, makin kamu belajar, makin kamu ngerasa bahwa kamu nggak banyak tahu gitu. Jadi kamu senang belajar, dan inilah juga yang disenangi leluhur kamu, karena ini terkait tugas ya. Tugasnya yang mengharuskan kamu untuk terus belajar. Ini aku nggak membacakan tentang tugasnya karena ini biar lebih fokus. Apa sih alasannya? Kan mungkin kamu penasaran ya, kenapa sih kok harus aku gitu. Di sini ada kartu Five of Wands. Ini yang aku bilang kekurangan ya.
kekurangan yang ada di dalam diri kamu. Kamu mungkin kurang ini ya, kurang menganggap bahwa konsep leluhur itu nyata. Aku ngerasa seperti itu. Makanya kadang-kadang beliau mau ngasih tahu atau mau memberikan berinteraksi lah intinya sama kamu itu jadi terkendala gara-gara kamu kurang percaya gitu. Makanya mungkin kamu kesasar di video ini juga ingin meyakinkan ya, bener nggak sih yang aku rasakan, bahwa mungkin ada leluhur yang mengikuti aku dan kenapa sih sebenarnya. Nah itu alasannya ya. Nah kamu masih ada keraguan di sini. Ketika kamu masih punya keraguan, tentu beliau nggak akan bisa berinteraksi gitu sama kamu, atau beliau nggak akan mungkin bisa memberikan saran-saran atau apa, karena vibrasinya aja nggak ketemu ya kan. Beliau tuh tinggalnya tuh di alam yang benar-benar ya bisa dibilang kan suci ya, meskipun di bawah malaikat ya, tapi kan maksudnya nggak mungkin kita bisa terkoneksi dengan beliau ketika kita masih ruwet, pikiran kita masih ruwet dengan ya apapun yang kaitannya dengan dunia, itu nggak mungkin gitu. Makanya yakin aja gitu bahwa konsep kayak gini nih sebenarnya ada ya, karena nggak kamu doang yang ngerasain. Oke, di sini ada kartu Seven of Water, the World, Ace of Earth, sama Nine of Fire, bottom of the deck-nya the Star. Aku ngerasa bahwa kalau misalkan leluhur kamu itu memilih yang lainnya, bukan memilih kamu. Dilihat dari rangkumannya di sini ya, apalagi di sini kartu pertamanya adalah Seven of Water. Seven of Water itu kan tentang ilusi, tentang hal-hal yang kaitannya dengan antara nyata dan tidak tuh nggak jelas ya. Ya bisa diartikan seperti itu, meskipun Seven of Cups ya kalau di tarot biasa ya, itu bisa diartikan yang lain, tapi kalau di deck ini kayak gitu ya artinya ya. Jadi intinya kalau misalkan memilih yang lain, tentu aku melihat di sini mungkin nggak kuat ya secara energinya. Akhirnya muncul kayak semacam halusinasi, waham bahwa dia memiliki segalanya, waham bahwa dia memiliki kekuatan yang besar gitu. Jadi tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri, atau tidak bisa mengendalikan aliran energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya gitu. Kalau ini leluhur kamu memilih yang lain, karena kenapa? Dalam memilih anak cucunya tuh sangat teliti, dan itu nggak mungkin salah gitu loh intinya kamu, makanya kan kamu malah cenderung kayak nggak percaya ya, karena kamu ini kuat ya, kamu punya background yang kuat, kamu punya pendirian yang kuat juga, dan ini yang dibutuhkan oleh leluhur kamu. Jadi ketika beliau berinteraksi terus kemudian kamu bisa memaksimalkan potensi bakat spiritual kamu. Tentu yang punya tugas kan dikasih bakat ya tergantung tugasnya seperti apa, bakatnya kan akan mengikuti tugasnya itu gitu. Jadi ketika menjalankan tugas terus kamu bisa mengembangkan bakat spiritual kamu nggak akan terbawa sampai ke itu, aku punya kekuatan yang besar, punya waham delusi dan lain sebagainya, nggak akan mengarah ke situ. Tapi kalau memilih yang lain, seandainya, ini kan berandai-andai ya, seandainya memilih yang lain bukan kamu, tentu hasilnya nggak akan baik. Kenapa? Karena rawan kayak gitu, nanti malah takutnya menganggap dirinya nabi atau menganggap dirinya siapa gitu ya. Ini di sini menggambarkan tentang hal tersebut. Jadi kalian tahu kan berarti alasannya seperti apa. Ini menurutku udah sangat jelas ya. Kalau untuk tugasnya aku udah bikin video banyak ya tentang misi jiwa, tentang apa dan lain sebagainya. Kamu mungkin nonton yang lain, atau nanti next aku akan bikinkan video yang
terusannya video ini. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Silahkan di subscribe, like, komen, positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading, konsultasi psikologi, atau mau pelatihan tarot, nomornya ada di description box. Silahkan tanya tata cara dan juga price list. Jangan lupa follow TikTok juga. Oke, bye bye. Aku langsung menuju ke pilihan yang pilihan kedua atau yang gambarnya ini ya, The Ring. Kita bacakan apa sih sebenarnya alasan leluhur kamu tuh memilih kamu gitu, atau kenapa gitu kok kamu yang dipilih, kenapa nggak saudara-saudara kamu yang lain, kan banyak ya anak cucunya beliau kan. Kita lihat. Oke, sorry ya, aku mungkin ngomongnya agak-agak pelan atau agak kurang jelas karena aku lagi sariawan. Oke, kita lihat di sini ada kartu Page of Wands. Aku nggak baca kartu terbalik. Nine of Swords. Oke. Ada kartu Two of Pentacles. Oke. The Tower. Kartunya agak ngeri-ngeri ya, tapi belum tentu penjelasannya gimana. Oke, ada kartu The Hangman. Aku akan shuffle yang deck ini. Ada kartu Nine of Water atau Nine of Cups. Oke, ada kartu The Fool, ada kartu Page of Earth atau Page of Pentacles, ada kartu Three of Swords atau Three of Air ya kalau di sini. Oke, aku ambil bottom of the decknya di sini. Oh, sama ya, The Hangman ya. Oke, gini, aku ngerasa ya, ini kan alasan yang atas ini alasannya kenapa leluhur memilih kamu, sedangkan yang bawah ini adalah jika leluhur kamu tuh memilih yang lain, mungkin siapa gitu ya, yang lain pokoknya bukan kamu. Kita lihat ya di sini. Aku ngerasa leluhur kamu tuh dulu sangat ini ya, sangat sakit, maksudnya sangat sakit tuh, kehidupan beliau tuh sangat sulit gitu ya, terlihat dari kartu Nine of Swords. Beliau tipe orang yang kayak semacam punya kayak punya tanggung jawab yang sangat besar. Aku sorry sampai ke ini ya, punya tanggung jawab yang sangat besar, sehingga beliau ini kayak kayak semasa hidupnya dulu itu sedikit banyak tuh kayak merasa, kenapa sih aku harus menanggung ya beban yang seperti ini gitu. Cuman pada akhir hayat hidupnya beliau udah mulai sadar bahwa oh ternyata memang takdir seperti itu. Dan aku ngerasa kamu juga punya tanggung jawab yang besar, punya beban tugas yang sangat sulit. Aku rasa di sini kartu Nine of Swords-nya. Di sini ada kartu Two of Pentacles, ini juga menggambarkan tentang itu tadi, sulit. Aku harus kayak gimana gitu. Ada banyak momen ya pada diri kamu, kehidupan kamu, ketika kamu harus memilih antara mungkin keluarga kamu atau tugas kamu. Ya aku nggak tahu kenapa aku ngerasa kamu ini di sini mungkin kamu kerjaannya itu yang nggak banyak orang tahu ya, mungkin bisa intel, atau mungkin kamu yang bagian ini sih, yang bagian teknisi atau yang melindungi tentang data-data ya, atau mungkin hacker, tapi hackernya ini yang positif ya. Hacker yang negatif pun juga dia juga punya tugas kan sebenarnya, tapi yang jelas di sini aku ngerasanya seperti itu. Jadi tugas kamu tuh
beratnya itu sebenarnya bukan di pekerjaannya atau yang dilakukan gitu, tapi lebih kepada tanggung jawabnya, atau kalau misalkan nanti bocor tentu kamu yang akan kena gitu loh. Makanya aku ngerasa di takdir kehidupan kamu, nasib kamu kan yang menentukan Tuhan, bukan leluhur ya kan. Nah, leluhur kamu tuh tahu bahwa kehidupan kamu atau garis takdir kamu tuh sama dengan beliau gitu. Ya harus melakukan atau harus merasakan hal-hal yang ya ini menanggung tanggung jawab yang sangat besar. Makanya beliau tuh memilih kamu karena kamu beliau rasa kuat gitu loh untuk menahan atau mensinkronkan diri kamu dengan energinya beliau kayak gitu ya. Nah, terus kemudian di sini kalau misalkan nggak memilih kamu gitu ya, kalau misalkan memilih yang lain, apa sih yang akan terjadi? Ya di sini ada, tadi udah tak bacain ya satu-satu. Aku ngerasa nggak akan kuat ya, maksudnya nggak akan kuat tuh gini. Kalau misalkan yang dipilih itu hidupnya yang nyaman-nyaman aja, atau yang mungkin terbiasa untuk dimanja, atau mungkin terbiasa hidup enak gitu ya, tentu nggak akan bisa melanjutkan tugas dengan baik gitu. Mutung, tahu mutung nggak sih? Maksudnya mutung tuh ya udah berhenti di tengah jalan gitu, nggak akan bisa sanggup mengemban tugas yang seberat ini tanggung jawabnya. Karena aku ngerasa cuman kamu sih kayaknya dalam satu keluarga itu yang kehidupannya atau takdirnya tuh mirip dengan beliau gitu, yang punya tanggung jawab yang sangat besar itu tadi, kayak semacam menyimpan rahasia besar yang mana kalau misalkan rahasia itu bisa bocor, kamu yang akan disalahkan ya. Jadi mungkin kamu yang akan dihukum, bahkan mungkin dihukum mati ya, karena ini taruhannya nyawa. Aku ngerasa di sini ini sangat kuat ya energinya, maksudnya ya aku tahu gimana rasanya punya beban tanggung jawab yang sebegitu ini ya, riskan sih sebenarnya ini ya. Makanya bahkan ini kamu juga taruhannya nyawa ya kan, dan bahkan kamu kayak merasa bahwa keluarga itu nomor sekian gitu loh. Kamu bahkan nggak bisa merasakan apa yang namanya kehangatan keluarga yang seperti orang pada umumnya gitu, karena kamu banyak ini tugasnya. Dan aku ngerasa profesi kamu ya sesuai gitu dengan tugas kamu ya, pekerjaan kamu sesuai dengan tugas kamu ini. Dan beliau juga seperti itu dulu gitu. Jadi ibaratnya cuman kamu yang bisa menanggung tugas yang sama seperti yang beliau ditugaskan dulu ya. Kalau yang lain nggak bisa karena kehidupannya nggak sama gitu loh, dan cenderung kayak terlalu lembek lah katakanlah gitu, atau gampang untuk jatuh, gampang untuk gampang rapuh. Aku ngerasa seperti itu ya. Sekarang kamu udah yakin ya kayak gimana ya, kenapa gitu. Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi, di sini udah sangat jelas banget kartunya. Kayaknya aku nggak akan jelaskan lebih lanjut karena ini udah jelas ya. Kalau aku jelaskan lagi mungkin aku mengulang-ulang kata-kataku. Oke, itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Silakan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading, konsul psikologi, atau mau pelatihan tarot, nomornya ada di description box. Silakan tanya tata cara dan juga price list. Jangan lupa follow TikTokku juga. Oke, habis ini aku langsung menuju ke pilihannya. Selamat datang yang pilih pilihan ketiga atau yang pilih kartu The Stars ya. Kita lihat apa sih alasan leluhur kamu tuh memilih kamu. Aku mau shuffle kartu yang ini dulu, nanti aku jelaskan setelah aku selesai kartunya semua ya, selesai shuffle semua. Oke, kita lihat kenapa, apa ya alasan leluhur kamu tuh memilih kamu. Di sini kita ambil kartunya. Oke, ada kartu Four of Cups, ada kartu Three of Swords,
ada kartu King of Pentacles, oke, ada kartu Seven of Pentacles, bottom of the deck-nya ada kartu Ace of Pentacles. Oke, aku mau shuffle ini dulu ya, deck yang ini. Kita lihat apa alasan seluruh kamu milik kamu. Oke, ada kartu Ten of Fire, ya, ada kartu Eight of Air atau Eight of Swords, ada kartu The Emperor, ada kartu The Empress, ada kartu ini enggak bottom of the deck ya, Knight of Air atau Knight of Swords. Kita lihat kayak gimana ya penjelasannya ya. Di sini aku ngerasa bahwa alasan leluhur kamu memilih kamu ya, aku ngerasa di sini kamu ini adalah orang yang bisa membantu ya, bukan membantu sih, menginspirasi banyak orang dari pengalaman hidup kamu sendiri. Di sini di awal-awal kan di sini ada kartu Four of Cup, kemudian di sini ada kartu Three of Swords ya. Intinya kehidupan kamu dulu mungkin semasa kecil sampai kamu remaja sampai dewasa awal gitu kan, itu nggak enak ya. Maksudnya kamu banyak mengalami, mungkin kamu pernah dibully atau kamu mengalami kejadian-kejadian yang itu menyakitkan hati kamu, menimbulkan trauma bahkan malahan ya kalau dilihat dari dua kartu ini. Tapi kamu bisa survive. Di sini ada kartu King of Pentacles. Kamu percaya bahwa apa yang kamu alami itu nanti kedepannya akan berakhir gitu. Kesabaran kamu, ketekunan kamu, terus kemudian ketabahan kamu, disinilah ya yang terbukti. Bahkan sampai sekarang pun terlihat bahwa kamu bisa sukses, padahal dulu kehidupan kamu nggak mudah gitu. Aku ngelihat di kartunya tuh seperti itu. Makanya orang-orang yang punya tugas untuk menginspirasi orang lain berdasarkan pengalaman hidupnya gitu, itu biasanya memang dijaga oleh leluhur gitu. Dan itu sebagai pengetahuan umumnya. Terus kemudian alasannya leluhur kamu memilih kamu ya karena beliau sama gitu, dulu di masa hidupnya juga seperti ini, sama mirip gitu loh, kisah hidupnya tuh mirip. Terus kemudian beliau ingin membantu kamu atau ibaratnya ini beliau nih muncul ketika ya beliau ini sebenarnya udah ada ya dari sejak kamu kecil. Mungkin kamu bertanya-tanya, kalau memang aku dijaga oleh leluhur, kenapa aku dulu disakiti banyak orang gitu. Ya gini ya, maksudnya kan itu takdir hidup gitu loh. Jadi kalau kamu tidak disakiti sedemikian rupa, maka kamu nggak akan bisa jadi orang yang seperti ini yang sekarang gitu ya. Jadi rasa sakit, rasa luka yang pernah kamu rasakan dulu di masa lalu itu adalah sesuatu hal yang berharga. Kenapa? Dia membentuk dirimu yang sekarang. Kalau kamu nggak terluka seperti itu, kamu nggak akan jadi dirimu yang sekarang. Jadi dirimu yang berbeda gitu. Kamu mungkin jadi orang yang toksik, mungkin ya, bisa jadi kan banyak ya orang yang dalam tanda kutip toksik ya, itu mereka kayak kurang gitu loh, pengalaman sulit atau pengalaman yang menyakitkan tuh kurang mereka rasakan gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Makanya jangan pernah kita menyalahkan kejadian buruk di masa lalu atau rasa sakit yang dari masa lalu, itu jangan pernah kita salahkan, karena itulah yang membentuk kita menjadi sekuat sekarang. Itulah yang membawa kita kepada kesuksesan gitu ya. Jadi kesuksesan itu kan tidak gratis. Kesuksesan itu
harus ada bayaran. Kamu sebelum mendapatkan apa yang ingin kamu dapatkan, kamu tentu harus bekerja keras dulu, tentu kamu harus berusaha dulu, tentu kamu harus melewati hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Jadi kayak gitu ya, makanya leluhur kamu tuh bukan kok terus nggak mau bantuin kamu, enggak, karena ya beliau tahu bahwa nanti kedepannya kamu akan bisa sesukses ini gitu. Makanya ya, tapi kamu sendiri orangnya sabar sih. Aku ngelihat dari kartu 3 Pentacles di sini, kamu orangnya sabar. Meskipun misalkan gagal, kamu bangkit lagi. Misalkan kamu nggak cocok di sini, kamu cari yang lain yang kamu cocok. Jadi ini kamu luar biasa ya karakternya ya. Terus kemudian di sini kalau misalkan tidak memilih memilih yang lain atau tidak memilih kamu, seandainya beliau memilih yang lain, di sini ada gabungan dari 5 kartunya. Aku ngerasa bahwa sepertinya orang tua kamu itu juga termasuk yang ini dua-duanya ya, orang tua kamu ya itu juga termasuk yang kayak diberikan tugas meskipun tidak sebesar punya kamu tugasnya gitu. Jadi aku ngerasa ya beliau ini juga dijaga ya, atau yang lain ada beberapa saudara kamu juga yang dijaga. Di sini ada kartu The Emperor, The Empress. Jadi ini ceritanya leluhur kamu tuh banyak yang beliau punya di masa hidupnya dulu tuh spiritualnya itu diasah gitu loh. Jadi ini yang diikuti nggak cuman kamu gitu, maksudnya satu person atau satu leluhur ya ini ke kamu, tapi ada leluhur lain ya, beda orang gitu, itu juga ngikut salah satu saudara kamu, mungkin malah kakak kamu sendiri atau adik kamu sendiri ya. Aku ngerasa di sini atau saudara dari ibu kamu, dari ayah kamu, ini nggak cuman satu gitu loh, yang aku rasakan seperti itu. Tapi kalau leluhur kamu yang ini, yang personnya beliau ini, kenapa memilih kamu ya, karena memang sama gitu jalan hidupnya. Terus kemudian beliau yang akan mendampingi kamu untuk menuju ke kesuksesan, dan kesuksesan ini bukan untuk kamu dan keluargamu aja, tapi untuk membantu banyak orang, untuk menginspirasi banyak orang. Dalam menginspirasi banyak orang kan kita butuh biaya ya itu nggak bisa dipungkiri lah. Kamu nggak mungkin bisa membantu orang lain kalau kamu sendiri masih kurang ya kan. Nah kayak gitu ya, dari energinya seperti itu. Ini sangat jelas banget ya. Aku kayaknya nggak menjelaskan lebih lanjut ya, seperti biasa kalau aku jelaskan lebih lanjut maka akan aku ulang-ulang, kamu nanti bosan. Oke. Ya itu aja, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading, konsul psikologi atau pelatihan tarot, ada nomornya di description box, silahkan tanya tata cara dan juga price listnya. Jangan lupa follow TikTokku juga. Oke, bye bye, kita ketemu di video-video yang lain dengan tema yang lain. Bye.